bab yang mau saya bahas. Bab 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jiro lupa mau 6 ya. Nah, semua ini satu-satu soal. Tapi ada yang nggak ada di bab itu. Nggak ada yang tertulis secara eksplisit di situ. Di bab 7 terutama ya. Nggak tertulis secara eksplisit di situ. Tapi kalau kamu paham materi di bab 7, kamu akan bisa menjawab dengan benar pertanyaannya. Karena yang diminta opinimu. Opini itu kan nggak boleh ngawur ya. Opini ngawur itu bagi orang yang nggak punya pengetahuan. Tapi kalau kamu punya basic, punya pengetahuan, maka opinimu tentang suatu masalah itu ada dasarnya. Caramu menganalisis itu ada dasarnya. Nah, itu yang satu atau dua nomor ya yang seperti itu. Itu kan gampang sebenarnya. Itu peluang bagi mahasiswa untuk bagus di situ tanpa harus ngapal ke banyak-banyak. Yang penting kamu paham, maka kamu akan bisa melakukan analisis dengan baik. Kemudian untuk materi pertemuan ke-9 itu ada 1, 10, 1, 11, 1, 12, 1, dan 8, 1. 7, 8, 9, 10, 11, 12 itu 1-1 ya. Dari 6 itu 2-nya analisis, sisanya nggak ada hitungan. Tapi kalau opini yang ditanya, kamu diminta menganalisis, itu kan saya justru susah karena nggak bisa mendelegasikan koreksian ini ke orang lain ya, karena ya saya yang bisa menilai gitu, kamu nih paham nggak gitu, atau cuma nulis banyak-banyak tapi nggak ada isinya gitu. Kalau untuk yang lain itu hampir semuanya ada di materi, satu-satu aja. Dan ada yang di modul, bukan di PPT. Satu soal bisa kalian temukan di modul, bukan di PPT. Oke. Kira-kira itu aja ya kisi-kisinya ya. Udah jelas kan? Dari 7 cuma diambil 6. Dari 6, 2 ada analisis. Bab 7 nggak ada yang di PPT. Hanya kalau kamu paham isinya, kamu akan bisa melakukan analisis dengan baik. Terus sama apa lagi tadi ya? Satu-satu yang lain materinya. Oke. Itu kisi-kisi yang bisa saya kasih ke kalian. Sekarang kita coba masuk ke materi yang ada di Open Learning ya. Nah, soal-soal tugas, soal kuis atau tugas kelompok atau tugas individu yang ada di Open Learning itu tetap dikerjakan. Kalau masih bisa kalian akses, berarti memang masih bisa dikerjakan sampai ujian, sampai hari ujian. Tapi hari UAS dimulai ya, sampai hari UAS dimulai. Tapi kalau sudah nggak bisa diakses ya berarti memang sudah restricted. Kemarin harusnya dikerjakan dari setelah UTS itu ya kan, kalau ada waktunya itu dimulai setelah UTS. Kalau nggak salah. Pokoknya yang jelas sudah saya kasih peringatan kemarin ya beberapa kali ketika ada tugas segera dikerjakan. Kalau terutama kalau ada waktunya. Karena nanti akan ngunci kan dia otomatis. Kalau sudah overdue, sudah lewat masa. Oke, sekarang saya mau bahas terutama tentang apa ya. Tadi Mas Hasan masih udah ketemu belum? Dua yang saya tanya tadi. Dua pertemuan setelah UTS. Itu bahas apa ya saya? Sudah Maaf, ketemu Bu. atau belum? Sebelumnya Mas Hasannya lagi keluar Meet karena ada tes. Oh, ada tes ya. Oke, oke. Sebentar. Kalau yang lain ingat nggak kemarin saya nguji, kok nguji, sorry. Kemarin saya bahas itu pakai Zoom, pertemuan yang mana? Yang sudah saya bahas di Zoom dan sudah ada PPT narasinya. Ingat nggak? Ada yang ingat nggak? Kalau ada, kalau nggak ada ya udah.
Tuh, host disable participant screen sharing. Saya mau screen sharing gimana caranya? Oh, sebentar Bu, saya jadikan host dulu. Ya, co-host ya, co-host artinya partner ya. Co-author artinya penulis partner. Apalagi ini ada 33 peserta. Kalau udah bisa bilang ya, Mbak. Oh, sudah. Oke. Coba saya jelasin tentang integrasi ekonomi ya. Hopefully ini belum pernah kita bahas. Kalau sudah pernah, tolong kasih tahu saya, tak ganti materi yang mau dibahas. Ini briefly akan saya bahas, karena nanti mungkin mau ditinggalin PPT narasi juga ya. Oke, integrasi ekonomi ini adalah pertemuan ke-8, dan ini ada soal yang besok keluar di materi ini, satu soal. Integrasi ekonominya tentang apa ya kemarin pertanyaannya? Pokoknya gampang lah. Kalau kalian belajar pasti bisa. Nggak banyak yang harus ngapal-ngapal gitu. Ada sih, ada. Tapi nggak banyak. Soal kali ini saya buat agak beda dengan tahun lalu. Karena tahun lalu itu masih online ya. Jadi banyak yang nggak terlalu banyak yang analisis gitu. Oke, intro dari pertemuan materi tentang integrasi ekonomi itu adalah dampak penciptaan perdagangan dari custom union. Nah, apa itu custom union? Nanti kan dijelaskan dulu ya. Integrasi ekonomi, integrasi itu kan penyatuan. Penyatuan, apanya yang disatukan? Nanti ada beberapa jenis penyatuan ekonomi. Ada dampaknya, penciptaan perdagangan dan juga pengalihan perdagangan. Kemudian ada teori of second base, ini nggak muncul, jadi nggak usah dibahas. Kemudian ada dampak statis dan dinamis dari custom union. Dan sejarah integrasi ekonomi. Ini belum pernah Zoom pakai ini ya? Belum. Ini Ariana ya? Ini suaranya siapa ya? Siapa kamu Mbak yang jawab saya? Soalnya saya nggak kelihatan. Halo? Siapa yang ngomong sama saya barusan? Kok malah hilang lagi, Biero? Mbak, halo? Halo? Yang lain bisa dengar saya nggak? Bisa, Bu. Oke, lu sih ngomong karena aku mau sapa kok malah hilang terusan. Oke, langsung aja ya. Integrasi ekonomi itu apa sih? Integrasi itu kan penyatuan ya. Apanya yang disatukan? Kebijakannya, kebijakan komersial perdagangan yang secara diskriminatif itu menurunkan atau meniadakan hambatan hanya bagi negara anggota yang telah sepakat untuk membentuk kawasan integrasi ekonomi terbatas. Nah, di sini saya cuma nulis perdagangan ya, padahal nggak cuma perdagangan, tapi juga belakangan ini termasuk keuangan, integrasi keuangan, perdagangan atau komersial dan juga keuangan. Beberapa bentuk integrasi ekonomi yang kita kenal ada preferential trade agreement, preferential trade arrangement atau PTA, ada free trade area atau apa? Free trade area itu apa? Free trade area apa? Ayo, yang engage ya. Saya nggak mau kalian cuma lagi jalan di mall sambil dengerin gitu. Padahal saya benar-benar meluangkan waktu untuk ini. Apa free trade area? Siapa yang bisa? Siapa yang tahu? Free apa? Kawasan perdagangan bebas, Bu. Ya, oke, bagus.
Ini siapa ya? Oke, matiin dulu. Asyafila, Bu. Asyafila. Iya, Bu. Oke. Kawasan perdagangan bebas ini ada di mana-mana ya, di ASEAN ada, di Amerika ada, di Eropa, Amerika Utara ada, di Eropa itu ada, cuma bentuknya bukan AFTA ya, bukan FTA. Oke, kita lanjut dulu. Ada custom union, ada common market atau single market. Common itu kan umum, pasar umum atau pasarnya single. Kemudian ada economic union atau penyatuan ekonomi. Nah, ini tuh jenjang ya, berjenjang. Dari yang mulai paling sedikit penyatuannya sampai yang paling menyeluruh penyatuannya. Levels of economic integrations itu ada NAFTA contohnya, ada custom union, ada common market, economic union, dan political union. Tapi nggak banyak ya yang sampai ke sini. Nggak banyak yang negara-negara di dunia yang mengadopsi sampai ke political union. Karena biasanya itu hanya sampai di keuangan dan perdagangan. Contohnya sampai ke political union itu ya kalau dia dari sistem politiknya pun hanya satu gitu, satu leader, satu ideologi. Nah, pengaturan perdagangan khusus atau yang dikenal dengan preferential trade arrangement itu memberikan hambatan perdagangan yang lebih rendah bagi negara anggota dibandingkan hambatan untuk negara non-anggota. Bentuk integrasi ekonomi yang paling longgar PTA ini adalah bentuk yang paling longgar ya. Contohnya British Commonwealth Preference Scheme yang ada pada yang didirikan tahun 32 antara UK dan anggota dari kerajaan Inggris atau negara-negara persemakmuran. Nah, UK ini kan United Kingdom. Dia baru kemarin keluar dari Eropa ya, keluar dari Uni Eropa. Brexit, tahu kan? British exit. Pernah dengar ya? Semoga kalian pernah dengar. Karena baru kemarin, mungkin 2 tahun yang lalu ya. Kayaknya rame itu pas sebelum pandemi mulai. Nah, UK itu kan United Kingdom, persatuan dari beberapa kingdom. Ada yang tahu mana saja anggotanya UK? Siapa saja anggotanya UK? Negara mana saja? Ayo googling deh. Ya wes, usah tak tanya, nggak usah jawab di sini. Kalian googling ya, siapa saja sih UK ini anggotanya? Kalau nggak salah hanya 4 negara. Tapi ini kan British Commonwealth ya. Commonwealth itu persemakmuran. Jadi negara-negara mantan jajahannya Inggris. Nah, negara-negara yang gabung di UK ini punya perjanjian PTA dengan negara mantan jajahannya Inggris. Termasuk siapa? Malaysia, Australia, Hong Kong, dan banyak lagi. Free Trade Area ini yang model kedua ya. Menghapus semua hambatan untuk semua perdagangan dengan negara anggota. Tapi tiap negara tetap menggunakan hambatan bagi negara lain. Jadi yang dihapus itu cuma negara dengan negara anggota secara umum loh ya. Dengan negara misalnya EFTA atau AFTA, ASEAN dan European Free Trade Area itu secara umum hanya dengan negara anggota saja dihapuskan hambatan perdagangan, tapi dengan negara lain yang bukan anggota, dia tetap bisa punya perjanjian bilateral gitu ya, antara dia dengan negara lainnya, atau multilateral kalau banyak negara yang diajak janjian tentang mengenai perdagangan ini ya, mengenai hambatan-hambatan perdagangan. Nah, hambatan perdagangan, saya mau cerita dulu di sini. Hambatan perdagangan itu kan ada yang tarif dan non-tarif ya. Sebenarnya ini kan materi pertemuan ke-8.
Tapi tentang materi hambatan perdagangan non-tarif itu kalau nggak salah pertemuan ke-11, materi pertemuan ke-11, dan itu juga ada soalnya satu. Jadi perlu dipelajari gitu. Sebenarnya nyambung sama materi yang ini ya, 8 dan 11. Nah, kalau selama ini yang berlaku, pernah dengar ASEAN Economic AEC ya, Community, ASEAN Economic Community atau Masyarakat Ekonomi ASEAN. Pernah dengar ya? Jadi selain itu ada juga ASEAN Free Trade Area ya. Jadi udah beberapa kali gitu di kita ini negara-negara di kawasan berusaha untuk menyatukan atau mengintegrasikan perdagangan dan juga keuangan. Dan juga kalau di AEC itu atau MEA kalau bahasa Indonesianya itu malah lebih komprehensif sampai ke tenaga kerja gitu ya penyatuannya. Mobilitas tenaga kerja juga dipermudah. Nah kalau di free trade area yang selama ini kita kenal sebenarnya bukan hanya dalam perdagangan saja ya bentuk penyatuannya, tapi sekarang ini malah justru karena digital ekonomi itu semakin umum ya, digital ekonomi itu semakin maju, maka sekarang ini arahnya lebih ke kripto ekonomi gitu ya. Jadi antara negara-negara di kawasan itu membentuk perjanjian dalam bidang ekonomi digital gitu. Ekonomi digital untuk apa? Untuk mendorong pemulihan perekonomian terutama setelah adanya pandemi COVID. Nah, contoh free trade area adalah European Free Trade Association kalau yang saya ambil di sini ya. Itu menghapus hambatan antara UK, Austria, Denmark, Norwegia, Portugal, Swedia, Swiss. Menghapus hambatan perdagangan. Nah, apa saja yang dihapus? Hambatan apa saja yang dihapus? Dalam bentuk apa dihapusnya? Itu yang tarif atau yang non-tarif? Itu sesuai kesepakatan negara-negara ini ya. Kemudian ada custom union. Contohnya European Union, Zollverein. Kalau European Union ya antara Jerman, Prancis, Italia, Belanda, Luxembourg, Belgia itu ya. Uni Eropa. EU itu kan Uni Eropa kita kalau bahasa Indonesianya. Tahun 57 berdirinya. Dan baru kemarin Inggris keluar gitu ya dari Uni Eropa. Kalau di Uni Eropa ini kan sudah lebih serius gitu penyatuannya ya karena dia juga menyatukan mata uangnya gitu. Bukan hanya menghapuskan hambatan perdagangan dan juga mobilitas tenaga kerja yang dipermudah, tapi juga penyatuan mata uangnya. Cuma pakai single currency. ASEAN itu kan ada wacana ke sana ya. Tapi udah dari kapan itu masih terlunta-lunta gitu, nggak dibahas lagi. Jadi sudah beberapa, mungkin 10, enggak deh, 5 tahun terakhir mungkin ya, itu udah ada bahasan tentang single currency di ASEAN tapi belum mewujud ya. Karena memang berat ya, yang harus dipertimbangkan banyak gitu kalau mau menyatukan mata uang di kawasan, terutama karena perekonomian kita levelnya beda gitu, beda banget kan. Misalnya Indonesia dengan Singapura aja itu kan jauh banget bedanya. Apalagi dengan Sri Lanka gitu ya, yang sekarang lagi drop banget. Nah, ini hal-hal yang menjadi penghambat. Kemudian ada common market, yaitu menghapus semua hambatan perdagangan, membebaskan aliran modal dan tenaga kerja, dan harmonisasi kebijakan dagang. Nah, EU kemudian naik grade-nya menjadi common market itu pada tahun 93 ya. Naik, tadi kan saya bilang yang dibahas 1, 2, 3, 4, 5 itu kan berjenjang ya. Nah, jadi ini jenjangnya naik. Kemudian Economic Union. Menghapuskan semua hambatan perdagangan, membebaskan aliran modal, menyatukan kebijakan moneter dan fiskal, harmonisasi kebijakan dengan negara lain juga. Contohnya Benelux. Dibentuk pasca PD2 antara Benelux itu benar-benar eksplisit.
B-nya Belgia, N-nya Nederland, dan Lux-nya Luxembourg. Ini 3 negara yang ukurannya kecil ya. Geografis, bukan ekonomi. Ya, ekonomi sih dia negara maju, kaya banget Benelux, Luxembourg itu. Tapi dia kecil ya negaranya. Oke, duty free zones. Oke, skip aja. Kemudian ini yang penting, dampak penciptaan perdagangan atau trade creation dari custom union. Custom union itu menyebabkan terjadinya penciptaan perdagangan. CU yang hanya mendorong terjadinya penciptaan perdagangan dan peningkatan kesejahteraan bagi negara anggota dan non-anggota. Jadi, hanya CU yang menyebabkan terjadinya penciptaan perdagangan. Jadi ada 2 efek ya, penciptaan dan pengalihan perdagangan. Penciptaan perdagangan itu artinya negara-negara yang tergabung dalam CU dia akan lebih banyak punya partner dagang. Karena hambatan perdagangan itu dimudahkan antar negara anggota, maka aliran barang dan jasa, aliran modal itu lebih bebas ya. Jadi lebih besar peluang untuk tercipta perdagangan antara negara-negara anggota. Nah, manfaat itu ya trade creation atau penciptaan perdagangan itu terjadi ketika produksi domestik pada negara anggota bisa digantikan oleh barang impor yang lebih murah dari negara anggota custom union. Menyebabkan apa? Meningkatnya kesejahteraan negara anggota karena setiap negara anggota itu punya spesialisasi produksi ya, spesialisasi barang yang komoditas yang dihasilkan sehingga dia bisa kalau produksinya itu besar, maka dia bisa mencapai economies of scale. Artinya barang itu nanti bisa dijual dengan harga yang murah. Skala ekonomi ya, seperti kamu dapat pesanan baju kalau 5 sama 1000 gitu kan, beda keuntungan yang kamu peroleh ya. Persentasenya loh, bukan jumlah duitnya, tapi persentasenya. Karena ketika memproduksi lebih banyak, maka cost atau biaya produksi bisa ditekan. Yang kedua, meningkatkan kesejahteraan bagi negara lain. Non-member, negara non-member pun bisa menerima manfaat melalui spillover mechanism. Yaitu apa spillover mechanism-nya? Karena meningkatnya income negara anggota CU, maka dia akan meningkatkan belanjanya ke negara-negara yang meskipun bukan negara anggota dari CU tersebut. Ini dampak penciptaan perdagangan dari custom union bisa dijelaskan di sini ya. T di sini adalah tax atau tarif. Oh, bukan. Nah, untuk gambarnya di trade creation dan trade aversion, pengalihan perdagangan itu tidak dibahas di ujian. Jadi kau bisa rileks, tidak ada gambar ini. Ini terutama karena dari tahun-tahun lalu kalau kalian pakai soal tahun lalu untuk panduan itu selalu saya keluarin ya ini, tapi tahun ini tidak, ganti. Udah pada apal gitu ya, ganti pertanyaannya. Jadi dibaca aja, kita lanjut skip ke yang penting. Ini juga dampak pengalihan perdagangan juga ada grafiknya ya. Theory of the second best juga tidak saya keluarkan. Kita lihat manfaat statis dan dinamis dari adanya custom union. Ini mau. Keuntungan statis. Jadi keuntungan ini, manfaat ini dari bergabung menjadi anggota CU bisa diperoleh jika memenuhi syarat ini ya.
jika negara anggota itu memenuhi syarat ini. Yang satu, nomor satu, hambatan perdagangannya lebih tinggi dari negara anggota sebelum adanya custom union. Jadi mendapatkan keuntungan dari dihapuskannya tarif atau kuota impor. Karena kalau nggak tinggi sebelum adanya CU, nggak akan terasa signifikan ya keuntungannya. Kemudian hambatan perdagangan yang ditetapkan oleh CU lebih rendah dari negara non-member. Oke, sudah jelas. Semakin banyak negara yang bergabung dalam CU, sehingga ukuran CU menjadi besar. Makin banyak negara yang gabung, artinya makin banyak partner dagang kita. Makin banyak partner dagang yang menghapuskan hambatan untuk bisa melakukan bisnis dengan negaranya. Perekonomian yang lebih kompetitif dan bukan komplementer antar negara anggota. Jadi semakin kompetitif perekonomiannya, semakin menguntungkan. Jadi bukan melengkapi ya. Kalau cuma melengkapi itu biasa. Tapi semakin kompetitif itu seperti kemarin ketika saya menjelaskan tentang teorinya David Ricardo itu, yang tentang comparative advantage ya. Bisa juga dikaitkan dengan yang saya jelaskan tentang proteksi perdagangan. Jadi ketika suatu industri itu terlalu diproteksi, maka dia tidak akan bisa menghasilkan produk yang kompetitif, baik harganya atau kualitasnya. Karena apa ya, tidak terekspos pada kompetisi yang sesungguhnya. Jadi barangnya jelek, harganya mahal gitu. Tapi kalau negara-negara ini kompetitif, maka dia akan bisa menciptakan perdagangan antar mereka, yang mana mereka itu punya faktor endowment atau keuntungan kelebihan gitu. Misalnya ada yang punya lebih tenaga kerja, ada yang punya lebih modal gitu. Mereka bisa fokus di situ menghasilkan meskipun barangnya itu sama kompetitif. Kemudian yang kelima, secara geografis letaknya dekat. Kasus UE lebih sukses daripada EFTA karena EFTA itu negaranya jauh-jauh. UE negaranya memang mepet-mepet kan ya, bahkan Belanda sama Belgia, Luxembourg itu kan cuma nyebrang gitu. Jadi nggak ada batas airnya gitu. Dia benar-benar cuma jalan, kamu bisa di kafe minum kopi di dua negara gitu. Ya kakimu ada di Belanda, terus pantatmu ada di Luxembourg gitu. Karena batasnya memang cuma tanda gitu bahwa ini udah beda negara. Nah, untuk kasus negara-negara yang secara geografis itu dekat, biasanya dia lebih sukses dalam mendorong trade openness ya, atau keterbukaan perdagangan karena biaya logistik yang lebih murah. Ternyata terbukti juga ya EFTA itu kurang sukses gitu karena jauh-jauh dan harus jadi importir negara-negara tersebut harus mengeluarkan biaya transportasi, biaya ekspor impor yang lebih besar. Manfaat statis lainnya dari CU adalah penghematan biaya admin, nggak perlu ada pegawai bea cukai, nggak perlu ada patroli perbatasan, ya karena mereka satu wilayah. Kemudian penurunan permintaan impor dan penawaran ekspor ke negara lain akan meningkatkan perdagangan kolektif masing-masing negara anggota. Juga mereka akan punya daya tawar yang lebih besar ya dibanding ketika mereka sendirian. Misalnya saya sebut tadi Benelux itu kan sendiri-sendiri, dia itu negara yang sangat kecil ya, sehingga nggak punya bargaining power gitu, nggak punya daya tawar yang kuat. Tapi kalau mereka disatukan, maka mereka punya lebih terasa gitu ya, punya power. Itu tadi yang statis. Kemudian yang dinamisnya, kompetisinya meningkat menyebabkan efisiensi yang meningkat dan kemajuan teknologi ya, karena saling bersaing ya. Ini yang kompetitif tadi loh. Karena mereka ini saling bersaing, makanya selalu meningkatkan kualitas gitu. Selalu memunculkan inovasi. Sehingga at the end of the day, negara-negara ini akan mendapatkan barang-barang yang kualitasnya bagus dan harganya relatif lebih murah. Terus yang kedua, munculnya economies of scale dari ukuran pasar yang besar.
Udah jelas ya, yang ini contoh saya yang sablon tadi. Ketika memproduksi lebih banyak, maka keuntungannya lebih besar. Bukan jumlah duitnya, kalau itu tentu saja ya, tapi prosentasenya. Karena keuntungan dari produksi massal. Kemudian adanya stimulus investasi untuk memanfaatkan kondisi pasar yang semakin luas, bisa bersaing dengan kompetisi yang lebih ketat. Dan juga penggunaan sumber daya karena pergerakan tenaga kerja dan modal yang lebih bebas mengalir ke negara-negara anggota. Ini adalah sejarah integrasi ekonomi di EU, sejarah integrasi ekonomi di EFTA, dan juga sejarah integrasi ekonomi di NAFTA. Ini kok nggak ada AFTA ya? Coba nanti kalian lihat ya. Pelajari yang AFTA atau yang ASEAN. Oke. Nah, untuk review materi integrasi ekonomi sampai sini. Any question? Biasanya kalau ini tuh acaranya apa, Mbak? Acaranya apa tadi? Asistensi ya? Nah, biasanya kalau acara asistensi kayak gini, bahas apa? Kalau ada pertanyaan silahkan dan saya nanya itu. Iya, Bu. Biasanya kalau asistensi ini kita membahas soal-soal kayak gitu, pembahasan soal dan materi. Biasanya seperti itu, Bu. Oh, bahas soal. Bahas soal ya. Soal apa maksudnya? Soal yang lalu-lalu? Iya, benar. Soal yang tahun lalu, Bu. Mungkin nggak usah ya. Kalau menurut saya itu bisa dipelajari sendiri. Lebih tepat kalau misalnya soal matematika ekonomi atau ekonometrika yang butuh penjelasan, butuh konfirmasi dari dosen. Nah, itu mungkin lebih cocok model yang kayak gitu. Tapi kalau untuk mata kuliah saya ini kan bisa kalian lihat sendiri di materi, udah jelas gitu. Kecuali untuk yang analisis ya. Kalau analisis memang saya mau mengetahui sedalam apa pemahamanmu. Baru bisa nulis analisis itu kalau kalian paham materinya. Oke, terus kisi-kisi tadi sudah saya sampaikan ya, integrasi ekonomi ada pertanyaan enggak? Kalau enggak ada, saya mau lanjut ke hambatan perdagangan non-tarif. Singkat saja karena dia banyak ini PPT-nya. Dan juga ada soal di sini untuk besok. Kalau terkait ujian ada pertanyaan tidak? Ini saya masih share enggak? Masih share screen enggak? Masih, Bu. Oke. Saya sudah buka yang hambatan perdagangan non-tarif ya. Terus lanjut ke overview. Kok cilik men ya ini. Nah gini. Tapi jadi macet. Oke, tunggu sebentar. Karena terlalu banyak yang tak buka, jadi dia mumet. Overview materinya tentang hambatan perdagangan non-tarif dan proteksionisme baru. Jadi bentuk-bentuk perdagangan, bentuk-bentuk trade barrier ya. Trade barrier atau hambatan perdagangan hambatan perdagangan yang berupa non-tarif. Apa saja toh? Hambatan perdagangan non-tarif itu ada import kuota, ada VIR, ada macam-macam, nanti kita bahas ya. Bentar, saya mau cek kemarin sudah belum materi yang satu itu. Judulnya apa? Nah, ini kenapa sih kok ada hambatan perdagangan non-tarif? Karena sejak Perang Dunia II, itu tarif mulai berkurang penggunaannya ya, mulai ditiadakan gitu pelan-pelan.
Kenapa? Karena negara-negara yang habis melakukan perang itu, perang dunia, namanya perang dunia ya. Kenapa kok disebut perang dunia? Karena banyak yang terlibat di dalamnya, banyak negara-negara yang terlibat di dalamnya. Karena mereka berkawan gitu ya, namanya apa sih, ally. Ally itu apa? Koncone gitulah. Jadi kalau koncone perang dia juga melu perang, dia juga nyumbang gitu. Jadinya kalau kalah ya udah, yang menang pun juga babak belur gitu kan. Jadi mereka perlu mendorong perekonomiannya dengan melakukan perdagangan internasional, mendorong perdagangan internasional sehingga mulai diperkenalkan penghapusan tarif itu ya, tarif masuk untuk memperlancar arus perdagangan internasional. Nah, meskipun tarif itu merupakan hambatan yang paling umum, tapi juga ada beberapa jenis hambatan perdagangan yang nggak berupa, tidak bisa dimonetisasi. Contohnya apa? Salah satunya ya kuota impor. Kalau ngomongin kuota itu pasti kuota itu sinonimnya adalah quantity ya. Bukan sinonim tapi asosiasinya. Kalau ngomongin kuota itu pasti artinya kuantitas. Jadi kuota impor itu adalah penurunan kuantitas impor. Kuota impor adalah pembatasan kuantitatif jumlah komoditas yang boleh diimpor atau diekspor. Kuota impor digunakan untuk melindungi industri dalam negeri, pertanian dalam negeri, atau karena alasan neraca pembayaran. Saya kemarin nerangin di kelas EP atau EKIN ya, bahwa ketika neraca pembayaran suatu negara itu defisit, itu kan artinya impor dia lebih besar daripada ekspor dia. Padahal bisa jadi impor ini adalah impor barang produksi. Impor barang produksi ya, bahan baku. Jadi masih akan digunakan untuk produksi gitu. Sebenarnya dia barang modal, tapi tetap saja mempengaruhi neraca pembayaran. Kalau defisit terus, ya nanti outlook-nya nggak bagus untuk investor terutama ya. Meskipun defisit itu bukan hal yang pasti jelek gitu. Terutama kalau defisitnya ya untuk barang modal itu. Selain kuota impor, ada juga VER atau Voluntary Export Restraint. Restraint itu pembatasan artinya. Ekspor ya ekspor, voluntary itu secara sukarela. Jadi negara importir itu meminta negara eksportir untuk membatasi ekspornya secara sukarela. Untuk apa alasannya kok meminta membatasi ekspor? Biasanya untuk melindungi industri mereka atau untuk menjaga produktivitas industri mereka. Alasannya hubungan dagang yang terus berlanjut. Supaya kita hubungan dagangnya bisa lanjut terus, maka kamu tak minta untuk melakukan VER ya. Gitu. Terus yang kedua, ancaman pemberian batasan perdagangan yang lebih ketat lagi. Kalau nggak mau pakai VER, ya terpaksa nanti ku kenakan tarif atau kuota gitu. VER memungkinkan negara industri tampak seperti mematuhi prinsip perdagangan bebas, tapi dia kurang efektif dalam membatasi impor jika dibanding kuota impor dan tarif terutama ya. Jadi dia ini mudah bisa diterapkan, tapi tidak selalu berhasil atau angka keberhasilannya itu relatif rendah ya. Karena voluntary itu kan mengharapkan orang lain untuk sukarela menurunkan ekspornya. Tentu saja nggak selalu berhasil ya, karena ini kan aturan negara, sedangkan pelaku-pelaku bisnis ada banyak sekali dalam satu negara. Jadi ya they always find a way gitu, selalu menemukan cara. Sehingga yang lebih efektif ya tentu saja tarif ya.
Ini bisa dibahas lebih lanjut kenapa VIR tidak efektif atau kurang efektif dalam membatasi perdagangan. Coba cari tahu. Kemudian lanjut dulu. Oh, selain dua tadi juga ada peraturan teknis, ada peraturan administratif yang menghambat. Seperti misalnya ekspor sapi Amerika itu sulit masuk ke Eropa karena ada syarat-syarat administratif dari sapi Amerika yang nggak masuk, yang nggak sesuai sama syarat-syaratnya, syaratnya yang boleh masuk ke Eropa. Kadang juga produk pertanian Amerika juga nggak boleh masuk ke Eropa. Bukan karena ada tarif, bukan karena ada kuota impor, tapi karena ada aturan teknis dan administratif ini yang jelimet gitu loh, kecil-kecil banyak sekali. Terutama kalau ekspor Amerika itu nggak lolos ke Eropa, ekspor pertanian Amerika itu nggak lolos ke Eropa, pertanian termasuk peternakan ya, itu karena Amerika ini produk-produk pertanian dan peternakannya menggunakan GMO. Apa itu? Pernah dengar? Genetically modified GMO. O-nya apa ya? Genetically modified. Aduh, nanti coba ditengok ya. O-nya saya kok tiba-tiba lupa. Jadi artinya dia barang yang sudah dimodifikasi secara genetis. Misalnya delenya itu dibikin supaya lebih sering panen dan lebih besar-besar ukurannya. Cabenya supaya lebih pedas, lebih merah, lebih besar. Terus sapinya lebih berdaging, lebih gitu. Tapi itu nggak natural, nggak organik gitu loh. Semuanya itu genetically modified. Gennya dimodifikasi. Nah, karena itu bukan hal yang natural ya, nggak organik, itu pasti ada dampaknya, ada efek sampingnya, meskipun kecil. Tapi industri makanan atau pasar Eropa itu kan sudah, industri makanan Eropa atau pasar Eropa itu sudah sangat advance gitu ya, sudah sangat canggih, sudah sangat tinggi standarnya. Jadi yang kayak gini-gini ini nggak masuk, nggak mau. Beda kayak Indonesia ya, Indonesia itu 90% delay itu dari Amerika. Karena apa? Ya untuk supply para pengusaha tahu tempe. Karena delay kita nggak kayak delaynya mereka yang gede-gede dan sangat produktif gitu. Maksudnya, sorry, kok produktif. Delaynya itu gede-gede dan nggak banyak terbuang gitu untuk proses produksi. Jadi ya petani delay kita tentu saja nggak bisa bersaing. Nggak cuma delay, tapi juga padi, tapi juga garam, juga sapi. Jadi ada yang salah gitu ya sebenarnya. Something's wrong dengan pengelolaan perdagangan internasional kita. Karena loh Indonesia tanahnya aja seluas itu loh. Potensinya tuh ada banget gitu. Tapi kenapa garam aja impor? Kenapa beras juga impor? Kenapa? Cuma mereka selalu punya alasan memang untuk melindungi pasar, melindungi konsumen, supaya harganya tetap murah, tetap rendah. Karena kalau produksi dalam negeri itu, dia untuk memproduksinya saja mahal gitu, sehingga hasil akhir tentu saja harganya juga mahal. Nah, jadi konsumen Indonesia dihadapkan, kamu pilih makan punya sendiri tapi larang, atau impor tapi murah. Gitu. Jadi itu alasan orang-orang yang pro terhadap besarnya impor produk pangan Indonesia. Impor pangan yang masuk ke Indonesia. Ada pro dan kontra memang di situ ya. Jadi you find out, cari tahu lah mana yang lebih cocok buatmu. Mana yang lebih tepat gitu ya menurut kalian. Kemudian ada kartel internasional. Seperti contohnya OPEC. OPEC itu adalah organisasi negara-negara penghasil minyak dunia. Mereka bersatu karena monopoli, akhirnya mereka bisa menentukan harga. Nah, ini juga menjadi barrier bagi negara-negara yang bukan mayoritas penghasil minyak bumi.
dan batu bara ya. Tapi ini petroleum sih, dia lebih ke minyak bumi ya. Negara-negara eksportir minyak bumi. Mereka bisa menaik turunkan harga sesuka mereka dan ya sisanya negara-negara di dunia yang ikut mau nggak mau karena kita konsumen kan. Indonesia juga impor ya minyak bumi itu, padahal dulu kita pernah jadi net eksportir untuk minyak bumi. Tapi karena sekarang alasannya crude oil Indonesia itu kualitasnya masih buruk gitu kalau mau langsung dipakai untuk end consumer ya, jadi harus pakai yang kualitasnya lebih bagus yaitu impor. Ada aja lah pokoknya perdagangan internasional itu sangat erat kaitannya dengan politik ya. Jadi tinggal para pelaku tinggal para politisi ini ya punya political will enggak untuk membela kita. Ada enggak kepentingan mereka dalam membela kita? Yang berikutnya adalah dumping. Sudah diterangin ya dulu ya, ada 3 jenis, persistent dumping, predatory dumping, dan sporadic dumping. Dumping itu ekspor komoditas dengan harga lebih murah dari biaya produksinya. Jadi dia merusak pasar di negara yang didump. Kata dump itu artinya membuang. Dumping itu ya literally membuang karena dia menjual barang-barang dengan harga yang lebih murah dari biaya produksinya. Lah kok iso? Karena bisa jadi karena proteksi industri di negaranya, bisa juga karena subsidi yang sangat besar dari pemerintahnya. Sehingga dia over capacity. Sehingga dia merusak pasar yang lain yang akhirnya ya jadi konsumennya dia. 3 jenis dumping, nanti dibaca sendiri ya. Kemudian ada subsidi ekspor. Ini juga merupakan bentuk dari dumping. Ini juga bisa bebas pajak, bisa bebas subsidi, kayak gitu loh. Jadi misalnya kalau di Indonesia itu subsidi pertanian itu hanya sekitar berapa triliun ya? Berapa triliun ya? Kayaknya nggak sampai 100 triliun. Sedangkan kalau di negara besar seperti Amerika, yang pertaniannya sudah modern, yang satu petani itu bisa sampai punya ratusan hektar, itu udah kayak gitu masih ditambah subsidi dari pemerintahnya yang sampai lebih dari 1.000 triliun. Jadi emang ini bagaikan David and Goliath gitu ya. Jadi kayak raksasa yang bertarung sama semut dan gajah gitu ya. Kalau mau bertarung ya kayak gitu penggambarannya. Apa mungkin tarung kayak gitu. Jadi ini gambaran saja supaya kalian ngerti kondisi yang ada di Indonesia dengan yang saya ambil contoh tadi di Amerika gitu ya. Bagaimana petani di Amerika itu bisa lebih, kok bisa petani aja jadi sekaya itu, sekuat itu ya karena support dari pemerintahnya juga kuat. Argumentasi ekonomi politis atas proteksionisme. Ada 3 argumen yang membenarkan, menolak, dan yang so-so gitu ya di tengah-tengah. Yang berpendapat bahwa proteksi itu perlu diberikan. Ada yang menganggap tidak perlu, ada yang menganggap boleh tapi gitu. Nah, ini bisa dibaca sendiri. Sudah cukup jelas saya tulis di sini. Nggak ada yang perlu dielaborate. Ini yang argumentasi yang tepat ini ya. Ini ada beberapa, 1, 2 slide. Kenapa kok dianggap tepat, anggap opini untuk memberikan proteksi dagang. Kemudian ini adalah contoh beberapa perjanjian atau KTT ya. KTT itu ke konferensi tingkat tinggi, biasanya setingkat menteri atau kepala negara. Ada Uruguay Round, ada Doha Round. Nah, setiap round-round ini, setiap KTT ini kalau kita membahas tentang ekonomi internasional di sini ya konteksnya, maka ini adalah perjanjian atau pertemuan tentang perdagangan antar negara-negara di dunia. Negosiasi dagang,
ada ngurusin persengketaan dagang, dan ini enggak cuma setahun atau sebulan gitu ya. Satu round itu bisa beberapa tahun, dan besok dilanjutkan lagi round berikutnya, karena negosiasi antar negara itu kan ulet ya. Nggak bisa selesai setahun 2 tahun gitu loh, bisa jadi 10 tahun baru deal gitu. Jadi selalu berlanjut. Ada beberapa round bisa dibaca. Kalau sekarang Indonesia ini kan sedang menjadi presidensi G20 ya. Nah itu juga ada beberapa, oh ya menurut saya kalian perlu baca koran untuk bisa menjawab dengan baik. Ada beberapa kesepakatan kayak gini juga ya. Yang dibahas gitu tentang baik itu tentang integrasi ekonomi atau tentang kesepakatan dagang. Ini hasil-hasilnya. Yang paling penting adalah hasil dari Uruguay Round itu ya. Dia adalah saat Uruguay Round itu lahirlah WTO atau World Trade Organization, organisasi dagang yang kita kenal sampai sekarang ada, yang menyelesaikan sengketa perdagangan antar negara anggota. Enggak cuma sengketa, tapi dia juga mengeluarkan aturan yang dihimbau bagi negara-negara anggota untuk melakukan aturan yang sudah disepakati bersama itu. Ini adalah contoh masalah dalam perdagangan internasional, bisa dibaca sendiri. Kemudian ya ini yang terakhir saya bahas tentang Doha Round. Ada yang lebih baru ya, tapi kemarin belum sempat dimasukkan. Oke, saya mau bahas 2 itu saja. 2 itu cukup penting menurut saya karena ada beberapa pertanyaan yang harus dilengkapi dengan pengetahuan umum. Kemudian untuk soal, coba saya stop sharing ya. Untuk soal Ekin 1 itu waktunya tetap 90 menit. Awalnya dikurangi jadi 80 menit ya, tapi terus mengingat soalnya ada 6 dan 6 beranak gitu. Jadi oke lah, tetap 90 menit. Tapi itu ya, saran saya jangan terlalu lama ngalamun ya. Dulu pengalaman saya jaga ujian itu pasti bisa sampai 15-20 menit awal itu banyak yang ngalamun sih gitu. Kayak membayangkan mau jawab apa gitu. Nah itu buang-buang waktu banget. Karena ada soal 6 itu kalau di Ekin kalian cuma diminta untuk mengerjakan sampai 100 poin maksimal. Tapi kalau bisa lebih, itu kan berarti kalau misalnya ada jawabanmu yang nggak sempurna, itu bisa nambahin kan. Sedangkan kalau kalian ngalamun di awal itu malah sosok cuma iso nggarap telu gitu. Telu tok wis entek waktune gitu karena kesuwen ngalamun. Dan untuk oke. Kalian sebaiknya mempersiapkan alat sendiri ya. Jangan pinjem-pinjem teman. Pensil atau pulpen, penggaris, penghapus, tipek, gowo dewe. Nanti kalau kamu ngolet-ngolet minjem kanan kiri, bisa jadi kalau ada yang pengawas yang curiga dan nggak mau tahu gitu ya, bisa jadi kalian disalahkan juga. Memang aturannya bawa sendiri-sendiri, jadi dibaca itu aturannya ya, pakai baju, pakai kemeja, jangan pakai kaos oblong, jangan pakai jeans bolong-bolong, jangan pakai sendal. Itu dibaca dulu aturannya mau ujian beneran. Kalau ada yang ketahuan pakai sendal tuh diusir beneran loh. Mau cari sendal dulu, mau minjem terserah, masuk kelas harus pakai sepatu. Terus apa lagi ya? Kalau cewek meskipun ada yang non muslim nggak pakai jilbab ya harus yang rapi, yang sopan bajunya. Jangan pakai rok yang terlalu tinggi. Jangan pakai baju yang terlalu ketat. Terus apalagi ya untuk wejangan sebelum kalian ujian offline. Nah, biasanya telat. Oh ya, telat itu ya. Waktu telat juga perhatikan karena lebih dari 30 menit itu juga kadang udah ditutup pintunya dan ya kalian akan buang-buang waktu untuk negosiasi dan belum tentu boleh masuk juga gitu.
kalau sudah lebih dari waktu itu. Jadi saran saya tetap baca aturan ujian, aturan pelaksanaan ujian itu dibaca karena itu beneran dilaksanakan. Kalau kalian ini nggak harus butuh bawa kalkulator kan, jadi ya sebisa mungkin HP itu simpan aja di tas, nggak usah dikantong-kantongin, nanti marahi salah paham kalau kalian misalnya cuma mau matiin kok Bu, atau cuma mau ngapain Pak gitu, atau kalian ditelepon di tengah-tengah ujian itu kan gangguan yang nggak penting yang membuat pengawas curiga gitu. Karena kalian nggak perlu bawa kalkulator, simpan aja di tas. Rong jam lah, nggak susah dong, nggak pakai HP. Terus apa lagi ya? Udah kayaknya itu ya. Selain aturan yang di pintu, biasanya ditempel di pintu masuk ruang kelas atau di share soft file-nya, juga baca nanti aturan pengerjaan soal di soal. Di lembar soal itu ada aturan pengerjaan soalnya, itu dibaca ya. Oke, that's it. From me, itu aja Mbak atau Mas Panitia. Kalau ada pertanyaan silahkan. Kalau mau nanya terkait ujian boleh, mau nanya materi boleh. Jangan tanya soal tapi ya. Yuk silahkan. Berapa ini pesertanya total? Oh, nggak banyak yang join ya. 33. 33. Oke. Nggak ada yang mau tanya terkait materi atau ujian? Pelaksanaan ujian? Bu, Ya, Alivia, silahkan. ini kartu ujiannya belum bisa di-download ya? Waduh, kalau masalah teknis kayak gitu dosen nggak ngerti, Mbak. Yang lain juga belum bisa download kartu. Saya tanya teman-teman juga belum pada bisa. Ya, mungkin nanti, mungkin masih ada, karena gini, ini kan ujian tertulis pertama setelah kemarin 2 tahun luring ya. Sorry, daring. Jadi petugas yang dari rektorat, yang bagian yang BAA, Biro Administrasi itu, harus menyesuaikan lagi soal-soal, nyetak soal, ngumpulin review soal, terus kayak gitu. Padahal cetak apa namanya, kartu ujian, STAR itu kan juga bagiannya mereka. Jadi mungkin masih apa ya, masih banyak beban kerjaan gitu. Mungkin belum, itu belum prioritasnya mereka mungkin. Mungkin ya, aku nggak tahu sih. Saya nggak tahu apa alasan sebenarnya. Tapi mungkin itu bisa jadi alasan yang masuk akal gitu. Mereka masih ngurusin yang lain-lain dulu yang harus selesai sebelum ujian. Karena kalau kartu ujian itu kayak sampai hari ujian pun masih bisa kan dicetak. Tapi kalau soal telat, wila gawat. Repot banget nanti karena harus scan QR-nya, harus nyiapin amplop-amplop soalnya, bagi ke kelas-kelas gitu. Jadi mungkin itu alasannya, Mbak. Coba besok itu lagi ya, dimonitor sampai beberapa hari sebelum ujian. Harapannya sih bisa, udah bisa. Karena ini berapa? Masih tanggal 12 kan ujiannya, masih cukup lama. Ada yang lain? Ada mau tanya yang lain? Nggak ada? Udah pada cabut loh ini, pesertanya tinggal 32. Oh, 1 orang cabut. Kalau nggak ada, ya udah saya cukupkan ya. Panitia sudah cukup ini? Mungkin teman-teman ada yang mau ditanyakan lagi atau tidak? Mohon maaf Bu, mau tanya. Ya, silakan Mas Salman. Begini Bu, kan saya dosen ekonomi internasional kan Bapak Imron. Apakah soal ujiannya sama Bu? Sama. Kita tim Sama, teaching ya, soalnya sama. Makasih Bu. 3, iya, sama-sama. 3 dosen, soalnya sama. Itu untuk semua mata kuliah ya, kecuali kalau ada yang menyalahi aturan gitu dosennya. Tapi kalau aturan dari UNIF itu harus sama, meskipun kita berbanyak, satu mata kuliah berbanyak itu soalnya harus sama. Karena tim teaching. Gitu, ada lagi?
Tidak ada. Kalau nggak ada, saya tutup. Nanti mungkin kalau bingung-bingung boleh tanya ke ketua kelas. Ketua boleh WA saya gitu ya. Saran saya sih gitu. Jadi tanyanya kalian di grup dulu toh, kolektif, terus nanti baru ketua nanya ke saya. Karena dosen itu kan megang banyak macam-macam bimbingan gitu ya. Jadi kalau WA itu banyak banget di WA maksud saya. WA-nya itu banyak banget. Jadi kalau kalian satu-satu, seringkali malah keselip. Tapi kalau nanyanya kolektif, satu sama ketua sekalian di inventaris dulu pertanyaannya, baru tanya ke saya gitu. Malah selamat biasanya. Memang siji-siji gitu kadang udah kebaca tapi belum sempat jawab terus lupa. Oke gitu ya Mbak. Siapa tadi ketuanya? Alif ya? Ya benar nggak? Atau panitia yang lain? Saya cukupkan dari saya. Makasih perhatiannya. Semoga besok sukses ya ujiannya. Tak tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Siti Aisyah. Iya, sama-sama. Saya live ya, izin live ya. Iya Bu. Baik teman-teman, jangan lupa mengisi absen yang ada di kolom chat Zoom ya. Terima kasih teman-teman yang udah join dan yang udah bertanya. Semoga sukses untuk UAS-nya. Terima kasih Mbak Panitia. Sama-sama, Mbak. Iya Mbak, sama-sama.